Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas game week ke-31. Let's go. Oke, game week ke-30 udah selesai. Game week yang cukup oke untuk gue pribadi ya, karena gue mengaktifkan free hit dan berhasil cukup oke tim gue, dan cukup naik peringkatnya cukup jauh. Jadi cukup oke banget, dan nanti akan gue bahas juga di tim review singkat tentunya. Dan juga selanjutnya gue akan bahas juga nanti untuk di tim selection untuk susunan tim di game week 31. Sekaligus gue akan bahas juga untuk roadmap gue sampai di game week 36 nanti. Karena rencananya di game week 36 nanti gue akan menggunakan bench boost, dan artinya di game week 31 sampai 36 ini nanti akan gue aktifkan untuk seluruh pemain bench gue supaya bisa main. Jadi perlu gue pertimbangkan tentunya untuk pemain-pemain mana aja yang akan gue swap, akan gue transfer in, transfer out. Udah gue susun juga di transfer planner di livefpl.net, dan nanti akan gue sampaikan juga tentunya di segmen tim selection. Dan berikut kurang lebih untuk segmen kali ini, dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama untuk tim review singkat Rainbow FC game week 30 kemarin. Let's go. Oke, langsung aja kita mulai untuk tim review singkat ya di game week ke-30 kemarin. Dimana game week 30 kemarin gue mengumpulkan hingga 70 poin ya, dimana rata-ratanya ada di angka 28 poin, bahkan jadi kecil banget rata-ratanya ya. Dan bisa kita lihat di sini ya untuk poin yang gue dapat 70 poin, dan nama-nama pemain yang cukup oke di sini yang bisa gue ambil poinnya ada Madison, kapten gue, cukup oke dengan 20 poin. Dan selanjutnya ada Kane juga 13 poin, cukup oke banget ya kemarinnya di game week 30 kemarin. Dan selanjutnya ada Son dengan 15 poin, yang sayangnya Kulusevski ternyata tidak berhasil mengulangi kegacoran dia di game week 29. Jadi hanya mampu puas dengan 2 poin untuk Kulusevski. Jadi untuk teman-teman yang menukar Son dengan Kulusevski cukup harus gigit jari ya di game week 30 kemarin, karena hanya mampu mengumpulkan 2 poin aja. Dan selanjutnya ada Coutinho juga dengan 2 poin, dan ada Saiz 1 poin, Cody 1 poin, dan Sa juga 1 poin. Dimana Wolverhampton berhasil di comeback oleh Leeds United. Itu pertandingan seru banget ya, dimana Jimenez dapat kartu merah karena berbenturan ya dengan Meslier, kiper dari Leeds United. Itu cukup, gue rasa cukup kontroversi juga, karena itu 50-50 kan. Si Meslier juga sebenarnya cukup 50-50 untuk bisa mengambil bola. Jadi gue rasa ini salah satu keuntungan Leeds United, dan berhasil mengambil poin penuh ya akhirnya ya setelah dilatih oleh pelatih baru. Dan ini membuat triple defender gue nggak bisa clean sheet, hanya masing-masing mengumpulkan 1 poin aja. Disayangkan banget. Dan ada Cash di sini 2 poin juga, yang dimana ternyata back Arsenal justru yang cukup oke. Di situ ada White yang cukup oke kemarin bisa gue lihat. Jadi sayangnya White harus gue tukar ya untuk di free hit, karena gue punya White sebenarnya untuk di tim utama gue, dan sayangnya gue nggak mainin di game kali ini. Jadi berikut kurang lebih untuk defender. Dan selanjutnya kita masuk ke midfielder, dimana di midfielder kali ini gue ada Coutinho dengan 2 poin, nggak mampu berbuat banyak lawan Arsenal juga, hanya mampu 2 poin. Selanjutnya ada Son juga dengan 15 poin, yang cukup oke. Dan selanjutnya ada Saka 11 poin, mantap, 1 golnya penentu kemenangan. Dan ada Madison 20 poin, 10 poin, 1 gol, cukup oke. Dan ada Kulusevski 2 poin, Kane 13, dan Lacazette 2 poin. Dan sisanya pemain pengganti gue di sini ada Raya yang 1 poin, Tuni 2 poin, dan Pereira yang nggak main ternyata ya, karena yang dimainin ternyata Kastanye ya di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya itu kalau nggak salah ada Justin, akhirnya dimainin lagi, menarik. Dan selanjutnya ada Johnson 1 poin. Dan berikut kurang lebih untuk tim review singkat gue, dan untuk overall rank gue naik ke 1,7 jutaan ya akhirnya, setelah kemarin di game week 29 kalau nggak salah ada di angka 2.100.000, sekarang langsung naik ke 1,7 juta, mantap. Dan ini artinya masih berlanjut rentetan panah hijau gue di 4 game week terakhir, dan gue harap sampai akhir musim panah hijau terus, dan berhasil masuk ke 1 juta besar ya, gue harap ya. Dan berikut kurang lebih untuk Liga Gue FC bisa kita lihat di sini. Liga Gue FC gue naik ke 740, dan untuk pemimpin klasmen ada Hafid Rahman, masih PS remaja, masih berkutat di nomor 1 ya, 2091 total poinnya. Lalu ada Brian Laksana dengan 2069, lalu ada Jarum Surya dengan 2059. Cukup tipis nih dari peringkat kedua dan ke peringkat ketiga. Dan selanjutnya kita masuk ke tim selection, dimana tim selection untuk di game 31 dulu. Di sini gua rencananya akan memasukkan Mason Mount ya, dimana karena gua lihat untuk fixturnya Chelsea dari 31 sampai akhir musim tuh cukup legit, cukup hijau, dan gua kayaknya akan masukin pemain Chelsea lagi di game 32 besok. Kayaknya James mungkin, karena kata kabarnya terbaru James udah mulai berlatih ya, sama halnya kayak Arnold juga udah mulai berlatih lagi. Jadi harusnya James bisa main lah di game 32 ya. Dan gue nggak mau ketinggalan kereta untuk James, karena James kemarin berhasil mencetak gol juga ya di pertandingan yang sebenarnya dia juga baru sembuh ya, dan kemarin dikap cedera lagi. Jadi harusnya James bisa gue masukin di game 32, dan di game 31 ini akan gue masukin Mount. Dan Mount akan gue masukin, rencananya akan gue ganti ke Son ya, dimana Son akan gue jual mungkin untuk di game week besok. Walaupun memang di game week 31 nanti Tottenham Hotspur akan melawan Newcastle, kayaknya gue harus merelakan Son, karena memang dari segi budget yang over tentunya untuk bisa membalance tim gue
untuk bisa dapat bench yang aktif, tentunya harus gue relakan Son ya, pemainnya salah satu pemain gue yang cukup premium, cukup mahal dengan harga 10-an. Gue ganti dengan Mount yang harganya hanya 7,5 juta aja. Jadi salah satu bargaining yang harus gue pilih tentunya untuk bisa membalance tim. Dan untuk tim selection ya, tim selection di sini gue masih punya 4 defender yang cukup oke. Ada Laporte, Arnold, Doherty, dan White. Dan kabarnya Arnold udah mulai berlatih lagi, jadi harusnya di game week besok kayaknya bakal dimainin untuk Klopp, karena juga dia Arnold ini nggak main di timnas ya, jadi harusnya lebih seger dan harusnya kalau udah fit harusnya bisa dimainin. Dan selanjutnya ada Doherty juga akan lawan Newcastle, proyeksi clean sheet-nya cukup tinggi harusnya untuk Spurs. Lalu ada Sanchez lawan Norwich City yang juga proyeksi clean sheet-nya juga harusnya cukup tinggi, dan ada White yang lawan Crystal Palace. Lalu di lini tengah gue ada Salah, Son, Kulusevski, dan Foden, dimana Salah masih gue percayakan tentunya menjadi kapten karena lawan Watford juga, dan track record Salah dengan Watford tuh cukup oke banget ya, dimana dia bisa gue lihat sering banget cetak gol ke gawang Watford, jadi harusnya gue nggak bisa lewatkan nih untuk peluang ini, bisa gue gunakan Salah menjadi kapten. Lalu selanjutnya ada Son, di sini gue ganti dengan Mount nanti di jelang deadline transfer, karena gue nggak mau kecelek lagi, nggak mau kegocek lagi kalau Mount cedera, tentunya cukup sedih ya gue, cukup pedih ya. Dan selanjutnya ada Kulusevski yang lawan Newcastle yang akan gue pakai juga tentunya di sini. Lalu ada Foden lawan Burnley, dan ada Rodriguez dan Weghorst yang belum gue jual karena dia akan double game week di game week 31 besok. Walaupun memang double game weeknya kita harus lihat rasa-rasa single game week ya, karena lawannya juga Manchester City untuk di double game week besok. Dan ada Everton di sini yang harusnya bisa kita harapkan bisa meraih poin nih untuk Weghorst dan Rodriguez besok. Dan sisanya pemain pengganti gue ada Ramsdale, Mateta, Willock, dan juga Dalot. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection gue di game week ke-31 besok. Dan selanjutnya kita akan bahas untuk roadmap singkat untuk rencana gue bench boost di game week 36 besok. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, langsung aja ya kita buka di sini untuk screen recorder tapi di komputer, karena ini cukup panjang penjelasannya untuk roadmap gue kali ini. Jadi gue harus langsung nyalain aja untuk screen recordernya. Dimana di sini gue udah ada data, dimana di livefbl.net di sini ada fitur namanya transfer planner ya, bisa teman-teman lihat. Tentunya di sini gue udah menyusun nih dari game week 31 sampai game week ke-36. Dan juga selanjutnya gue ngambil pertimbangan ini dari datanya Ben Crellin. Di sini Ben Crellin udah menyusun ya untuk update terbaru kemungkinan double game week, blank game week, dan fixturnya di game week 31 sampai game week 38 besok. Dan selanjutnya gue susun juga, kita lihat untuk daftar pemain yang kira-kira cukup capable untuk bisa dipakai di sini di websitenya Fantasy Premier League tentunya. Dan selanjutnya langsung aja gue kasih lihat di sini untuk game week 31 sampai 36 besok. Dan untuk fixturnya bisa kita lihat dulu di sini ya, untuk di game week ke-36 yang awalnya sebenarnya rencananya katanya Ben Crellin ini akan jadi double game week terbesar di musim ini dengan 18 pertandingan. Dengan 18 tim yang bermain. Jadi artinya ada 9 pertandingan ya untuk pertandingan tambahan, dan tentunya kalau dihitung-hitung artinya ada 19 pertandingan yang bisa dihelat ya di game week 36. Tapi ternyata kabar terbaru lagi bahwa double game week ini kebanyakan dan tentunya cukup repot mungkin ya untuk dari segi penyiaran, jadinya harus dipecah ke game week 37. Jadi di game week 36 dan game week 37 akan terjadi double game week. Yang awalnya game week 37 nggak double game week jadi double game week. Dan perlu kita lihat kira-kira game week 36 dan game week 37 mana yang paling oke untuk daftar double game weeknya. Kalau dilihat dari jumlahnya di sini game week 36 masih lebih unggul ya dengan 10 tim yang bermain di double game week. Jadi ada 15 pertandingan kurang lebih. Dan selanjutnya di game week 37 hanya ada 8 tim yang double game week. Jadinya masih lebih banyak game week 36. Jadi gue akan memusatkan untuk bench boost gue tetap di game week 36. Jadi tentunya nggak akan berubah untuk rencananya awalnya di game week 36 dan tetap di game week 36, karena game week 36 masih menjadi double game week yang cukup besar. Dan perlu kita lihat lagi di sini untuk datanya di game week 36 kira-kira mana aja yang cukup oke untuk blank game week. Di sini udah gue catat juga di notepad gue di sini di game week 36 yang harus ada, yang harus banget ada untuk aset-aset dari tim-tim mana aja. Di sini yang pertama ada Manchester City. Kenapa Manchester City? Karena Manchester City di sini di double game akan melawan Newcastle dan Wolverhampton. Salah satu tim yang gua rasa akan cukup bisa dilumat habis oleh City ya. Ditambah lagi juga City kan di game week terakhir ini gua rasa akan menjadi pertandingan yang seru banget, karena tentunya akan menjadi pertandingan-pertandingan yang menentukan siapa juara Liga Inggris musim ini. Jadi gua rasa pastinya akan habis-habisan di sini City, dan tentunya lawan Newcastle dan Wolverhampton harusnya bisa terjadi banyak gol nih untuk City nih. Di situ ada Sterling, ada Foden, ada De Bruyne yang bisa dipilih tentunya untuk bisa teman-teman ambil. Dan selanjutnya di nama kedua ada Liverpool, dimana Liverpool
Liverpool menjadi kontender terkuat ya untuk bisa merebut tahta juara dari City tentunya di musim ini, yang dimana di game week 36 ini Liverpool akan menghadapi Tottenham dan Aston Villa di game week 36. Jadi untuk pemain Liverpool juga harus wajib ada di sini. Situ mungkin pemain-pemain yang cukup terkenal, ada Mo Salah bisa diambil, mungkin ada Arnold juga harus diambil, dan ada Luis Diaz juga kayaknya bisa menjadi pertimbangan untuk bisa teman-teman ambil. Dan selanjutnya di nama ketiga ada Chelsea. Mana Chelsea di sini cukup oke melihat fixturnya ya. Di double game week 36 ada Wolverhampton dan Leicester City yang harusnya bisa menjadi nama yang cukup oke untuk Mason Mount, untuk Havertz, dan untuk James tentunya untuk di lini belakang. Atau mungkin kalau mau alternatif ada Rudiger juga yang sering banget untuk melakukan penetrasi ke depan, juga bukan nggak mungkin untuk bisa mencuri gol. Dan selanjutnya di nama keempat ada Arsenal, dimana Arsenal juga cukup oke ya, bahkan sampai di game week 38 gue rasa menjadi nama yang cukup oke banget untuk bisa kita ambil, karena di 36 ini Arsenal akan menghadapi Leeds United dan juga Tottenham Hotspur. Derby London ya, harusnya cukup seru di sini dan juga harusnya terjadi banyak gol, dan minimal lawan Leeds bisa clean sheet ya harusnya ya untuk Arsenal ya, karena bisa kita lihat untuk gaya permainannya Arteta juga cukup aman, main aman gitu, untuk nggak banyak penetrasi, nggak banyak bermain barbar ke Leeds United tentunya. Jadi harusnya Arsenal bisa meredam serangan-serangan Leeds United. Dan selanjutnya di game week 37 akan lawan Newcastle yang cukup oke juga harusnya itu untuk Arsenal, dan akan lawan Everton di game week 38. Dua tim yang kayaknya akan berjuang di zona degradasi ya untuk di akhir musim. Dan selanjutnya gua ada susun juga di sini untuk siapa yang in, siapa yang out, di mana di game week 31 di sini gua akan memasukkan Mason Mount dan gua gantikan ke Son Heung-min ya, di mana di sini bisa teman-teman lihat Mount ada di squad gua di sini di lini tengah dengan formasi 4-4-2, Weghorst dan Rodriguez di depan. Dan selanjutnya kita masuk ke game week 32. Di game week ke-32 di sini gua memasukkan James, di mana James gua masukin, gua ganti dari Dalot. Mana ini Dalot juga udah jarang main ya, karena Wan Bissaka yang terus bermain sekarang, dan ini salah satu upgrade yang cukup oke banget ya, karena James tentunya gue harap udah sembuh juga, karena kabar terbaru tadi seperti gue bilang di awal, James udah mulai latihan ke pusat pelatihan Chelsea, dan ini ya menjadi pertanda bagus nih bahwa James akan kembali starting line up tentunya di game week 32. Dan selanjutnya di game week ke-33 di sini gue memasukkan Maddison, di mana Maddison gue masukin di sini ya, gue ganti dari Willock, dan gue plot juga kemungkinan besar akan jadi kapten karena dia akan double game week menghadapi Newcastle dan Everton, salah satu fixture yang cukup legit untuk Leicester City di game week ke-33. Dan untuk fixture-nya bisa kita lihat Leeds United Leicester City cukup oke banget di sini ya di game week 33, Newcastle dan Everton. Lalu selanjutnya di game week 34 akan lawan Aston Villa, 35 Tottenham Hotspur, 36 dia akan double game week, dan 37 juga double game week. Salah satu tim yang dapat 2 double game week di 36 dan 37. Jadi cukup harus kita pertimbangkan untuk Leicester City bisa kita ambil ya. Dan sampai game week 38 bahkan akan menghadapi Southampton. Jadi salah satu bargaining yang cukup oke banget untuk Leicester City bisa kita ambil di sini. Dan selanjutnya di game week ke-34 di sini gua mengambil Watkins, di mana Watkins gue masukin dan gua ganti dari Rodriguez-nya Burnley, karena di situ tentunya gua udah mulai meminimalisir ya untuk pemain-pemain dari Burnley, karena tentunya makin berat fixturnya. Dan Watkins juga gue lihat cukup oke fixturnya untuk di akhir musim Aston Villa, jadi harusnya bisa gue masukin di sini. Dan mungkin Weghorst akan gue ganti ke Watkins ya untuk di game week ke-34 ya, dan Weghorst akan bermain di bench. Dan selanjutnya untuk game week ke-35 bisa kita lihat di sini game week 35, di mana gua memasukkan Cuco, gue ganti dari Mateta, di mana Mateta kan memang udah mulai jarang bermain menjadi starting line up ya, jadi harusnya bisa gua masukin di sini. Dan gua ganti ke Cuco, di mana Cuco harganya murah meriah, main terus, dan juga di beberapa game week terakhir cukup gacor, jadi harusnya bisa gua masukin ya kalau emang nggak ada kendala tentunya di game week ke-35 nanti. Dan selanjutnya di game week ke-36 final game week untuk bench boost kali ini, di sini gua memasukkan Tierney, di mana Tierney gue masukin, gue ganti dari Doherty, di mana Doherty akan menghadapi Liverpool di game week ke-36, jadi nggak cukup oke, dan juga dia akan single game week aja, jadi bukan pilihan yang bagus. Jadi Doherty harus gue lepas dan gue ganti ke Tierney yang memang akan ada double game week tentunya, dan lawannya Leeds United dan juga Tottenham Hotspur kabarnya. Iya, jadi Tottenham Hotspur juga kemungkinan akan double game week, cuma memang kalau memang double game week artinya dia akan melawan Liverpool dan lawan Arsenal, jadi cukup berat harusnya. Jadi harus gue lepas untuk defender dari Spurs dan gue pertahankan hanya dari Kulusevski aja di lini tengah. Dan berikut kurang lebih untuk pemain-pemain gue yang bench boost di game week 36. Dari pemain belakang ada Ramsdale, lalu di belakang ada Laporte, Alexander-Arnold, White dan James, di tengah ada Salah, Foden, Mount dan Maddison, dan di depan ada Weghorst dan Watkins. Dan berikut kurang lebih untuk planner gue ya, dimana planner gue untuk
di game week 31 sampai 36 nanti. Jadi kurang lebih berikut untuk susunan tim gua. Semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam meramu serta meracik tim di game week ke depan. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, punya masukan, punya saran, kritik, feel free to tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran dan masukan. Dan juga untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad. Peace out.